Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi في الدارين شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di subuh Ahad ini kita bisa hadir di tempat kita yang mulia untuk salat subuh berjamaah. Kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'anahnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, saudara-saudara kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kita sampaikan kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Wa haza aqallu ma yunaftafaqu, dan inilah landasan alasan uzur sesuai dengan ajaran Islam. Uzur kemarin itu ada uzur syar'i, ada uzur adi. Uzur syar'i itu memang seseorang itu tidak bisa lagi melaksanakan ibadah karena sakit barangkali, ya, atau dalam musafir barangkali, itu uzur syar'i. Kalau uzur adi, uzur kebiasaan aja lah. Yang boleh adalah uzur syar'i. Maka ada namanya jamak qasar, ya, itu uzur syar'i. Musafir tidak bisa sembahyang tamam, maka dia melaksanakan jamak qasar, itu namanya uzur syar'i. Ya. Walidzalika tahammalul mukammalu min ahlillah ala fi'li ma yuqarribuhum ilallah umura. Dikarenakan itulah tahammalal kummalu, dibebankan orang-orang yang sempurna. Kummal itu orang-orang yang sempurna. Min ahlillah, dari kalangan ahlinya Allah. Ala fi'lima, untuk mengerjakan sesuatu. Yuqaribuhum ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Umuran, dalam berbagai macam persoalan. Tak juzu, sehingga dia tidak mampu untuk dibebankan anhamliha, kepadanya al-jibal rawasi, oleh gunung-gunung yang kokoh menjulang tinggi. Sampai gunung yang menjulang tinggi pun tidak mampu
untuk menerima beban yang diberikan kepadanya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ya. Jadi kita ini ada sesuatu yang bisa kita pikul, ada yang tidak mampu. Jadi masing-masing kita ini punya fi'il masing-masing, tidak sama. Si A tidak sama dengan si B, si B tidak sama dengan si C. Ya, makanya tidak boleh kita hasad, itu tidak boleh, karena Allah kasih masing-masing kita potensi. Ada potensi Allah kasih harta, tapi tidak Allah kasih ilmu. Ada dikasih oleh Allah sehat, ada dikasih Allah sakit, ada dikasih Allah kemuliaan, tidak sama. Ya. Kenapa Allah ngasih begitu? Allah yang tahu. Ya, tidak bisa kita. Apalagi menolak takdir Allah, tidak bisa. Ya. Maunya kita gini, sehat, kaya, alim, pintar, tidak ada itu. Yang ada cuma Rasulullah. Tidak bisa gitu. Biqadri ulumihim, biqadri ulumihim, sesuai dengan pengetahuannya. Anak kecil pengetahuannya sekian, anak SMP pengetahuannya sekian, anak SMA pengetahuannya sekian. Tidak sama kita. Kita suruh anak kecil belajar, mohon maaf, belajar tasawuf, tidak bisa. Anak kecil tidak bisa gitu. Ya. Nah, jadi kita ini mengikuti sunnah Rabi aja, ya, mengikuti sunnah aja. Wa amma man yad'uf, makanya hancurnya seorang itu karena melanggar kudratnya. Laki-laki ingin jadi perempuan, perempuan ingin jadi laki-laki, hancur kan? Nah, ya, tidak bisa kita. Saya ini disuruh main mobil, tidak bisa. Yang bisa main mobil Pak Razikin, ya kan? Jadi tidak bisa, kita sudah dibagi Tuhan jatah kita masing-masing, tidak bisa. Ya, nak sempurna itu tidak ada. Yang sempurna itu cuma Allah, kamil, akmal itu cuma Allah. Ya. Jadi kalau ada kekurangan, biasalah itu. Ya. Wa amma man yad'ufu imanuh. Adapun orang yang lemah imannya, wa qalla yaqinuhu, dan kurang keyakinannya, wa kasirat ma'rifatuhu billah, dan terbatas kemakrifatan kepada Allah, fala yu'awwilu fi tarkima, maka ia tidak merasa terbebani atau tidak merasa susah ma iftaradallahu alaihi, apa saja yang Allah perintahkan kepadanya, illa ala suqutil kharat, kecuali ia mengerjakan hal itu untuk menggugurkan dosa. Nah, jadi orang yang lemah imannya, kurang keyakinannya, terbatas makrifahnya, maka ia tidak merasa terbebani. Kenapa imannya lemah? Coba Bapak Ibu ini sudah terbiasa sembahyang ke masjid, coba tidak sembahyang ke masjid, beban tidak? Beban kan? Nah, kita aja tidak ngaji setiap ahad jadi beban kan? Ya kan? Nah, jadi amal saleh ini mohon Bapak Ibu menarik kita untuk dekat kepada Allah. Ya. Kalau orang imannya lemah, keyakinan yang lemah, ma'rifatnya lemah, itu tak ada beban dia. Nak sembahyang tak ada beban, tak sembahyang tak ada beban, nak ngaji tak ada beban, tak ada beban. Kalau kita yang biasa ngaji, tak ada ngaji, sakit kepala ya. Tapi yang tak biasa ngaji, ngaji sakit kepala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini mohon maaf ya, orang gila tuh bagus juga Pak ya.
Orang gila tuh bagus juga, tidak ada beban dia Pak. Nengok tetangga beli mobil, senyum dia. Ya. Nengok tetangga bikin rumah baru, senyum juga dia. Tidak ada beban kan, namanya orang gila kan. Makanya saya pernah ketemu dengan orang gila, sama orang gila ketemu, tidak berteguran dia. Jadi kalau ada orang buat teguran, tidak berteguran, nah, orang gila itu kan tidak ada beban kan, sembahyang tidak, puasa tidak, ngaji tidak. Ya kan? Jadi kalau ada orang sembahyang tidak, ngaji tidak, puasa tidak, apa ya namanya itu? Ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya diutus oleh Allah sebagai khalifah. Khalifah ini semua kita khalifah, Pak. Minimal khalifah dalam rumah tangga. Ya. Dan khalifah ini mohon maaf ditanya Tuhan. Semakin tinggi kekuasaannya, semakin besar pertanyaannya. Ya. Kalau kita punya anak 4, istri 1, jadi 5, biar ditanya Tuhan. Kalau punya anak 100, nah terus pertanyaannya tuh, Fahmi berapa anak? Oh, betul kan 4 tadi kan. Istri oh, jadi betul lah 5 tadi dah. Yang cuma banyak pertanyaannya. Ya. Tapi terpulang masing-masing lah ya. Ada yang menjadikan beban, ada yang tidak jadi beban. Ya. Jadi yang dimaksud oleh Abdullah Al-Haddad ini, kebiasaan baik itu biasanya jadi beban, Pak. Contoh, Bapak biasa sembahyang salat malam, tidak sembahyang malam, itu sakit kepala itu, Pak. Ada merasa salah begitu kan? Nah, itu artinya ada beban itu. Tarikan kebaikan itu tidak akan pernah membiarkan kita untuk tidak ingat kepada Allah. Nah, itu namanya kalau orang ngaji dalam-dalam itu namanya ma'rifatullah. Ya. Walikullin darajatun mimma amilu waliyuwaqqiyahum a'malahum wahum la yuslamun. Bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Jadi derajat kita sama tidak sama. Ya, ada yang naik, ada yang sedang, ada yang turun. Kalau dan saub 3, mubtadi'in, muridin, arifin. Kalau dalam tasawuf 3, mubtadi'in, muridin, arifin. Mubtadi'in kelas bawah, sembahyang, puasa, zakat, baca Quran. Itu mubtadi'in itu. Kalau sudah muridin, naik lagi sunnah-sunnahnya, qabliyahnya, tahajudnya, duhanya, syuruknya, ya, salat tasbihnya, ya, salat awabinnya, puasa Senin Kemisnya, ayyumul bidnya, ya. Kemudian dia menghindarkan diri, khalwat, puasa. Nah, itu tingkat nomor 2 itu. Kalau yang arifina lain lagi, sudah the first class ya. Tidak ada lagi dalam hatinya cuma satu Allah. Itu tingkat tinggi.
itu kan belum masuk lagi itu. Ya, sembahyangnya tidak merasa Allah tuh mandang kita tuh. Kalau kita merasa Allah sedang mandang, pasti khusyuk. Ya, nah ini dia nih. Makanya kata Allah, walikulli darajatum mimma amilu, masing-masing mereka ada Allah kasih derajat menurut apa yang mereka kerjakan. Waliyafiyahum a'malahum, agar Allah mencukupi bagi mereka balasan pekerjaan mereka. Wahum la yuslamun, sedangkan mereka tiada dirugikan. Sayang Allah dengan kita nih ya. Perbuatan niat saja, niat baik saja itu dinilai 1, dikerjakan dinilai 10. Baik dah Allah. Ya Allah, nanti malam besok subuh aku nak ngaji di Ansar. Ya, niat saja itu sudah dapat pahala. Bapak ibu ke sini dikasih 10. Sayangnya Allah tuh Pak. Nanti malam aku nak ngambil pucuk ubi orang. Pucuk ubi. Ya. Tahu-tahu tidak diambil, niat saja. Itu tidak ditulis. Semestinya kan berimbang, enggak? Semestinya kan berimbang kan? Nah, itu sayangnya Allah, Pak. Jadi kalau niat saja, niat jahat saja tidak ditulis, dikerjakan itu dikasih nilai 1. Ya, kalau kita skor nilai kan, tapi Allah kan tidak begitu. Sayang Allah dengan kita. Itu tidak lain karena ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaika bihamli kulli man laka alaihi wilayah min waladin wa zaujatin wa mulukin ala fi'li salati, dan mesti bagimu hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat kita inilah, bihamli kulli man laka alaihi wilayah, untuk mendorong setiap orang yang kamu miliki kekuasaan atas orang tersebut, min waladin menguasai anak, wa zaujatin menguasai istri, wa malakulin dan budak-budak, ala fi'li sholati untuk mengerjakan sholat. Banyak hadis sudah ya. Ya, kan ada hadis kan, kalau anak kamu berumur 7 tahun suruh sholat. Kalau sudah berumur 10 tahun tidak sholat, pukul, fadribu. Ini dia nih. Ya. Boleh tak kita mukul istri kalau tidak sholat? Boleh lah. Ya. Tapi tidak ada Nabi menyebutkan mukulnya itu. Apa mukul dengan kayu, apa mukul dengan lain-lain. Enaknya ibu-ibu ini pukul pakai duit merah tuh. Insya Allah sembahyang lah dia. Ya. Jadi jangan dibiarkan anak tak sembahyang. Ini dia Pak. Ya, bihamli kulli man laka alaihil wilayah. Mesti kamu yang mempunyai kekuasaan mendorong untuk mengerjakan sholat. Istri tidak taat dengan suami, pisah tidur maksudnya. Nah, di dapur awak depan. Tidak taat lagi, jangan dikasih makan, biar dimakan dewek. Nah, tidak taat lagi baru ditolak. Ya. Tapi kalau suaminya tidak sembahyang, panjang juga ceritanya nih. Ya. Jadi mesti kulliman laka alaihi wilayah, orang yang memiliki wilayah itu mesti ala fi'li shalah, menyuruh orang yang di bawah kekuasaannya untuk sholat. Jadi manajerkah dia, perusahaankah dia, ya, dalam satu kapasitas apakah dia, harus menyuruh sholat. Kalau tidak kita dituntut nanti. Ya.
Nah kita tadi jelas 4 orang saja menyuruh sholat tuh berat juga itu ya, apalagi beratus orang itu, apalagi berjuta orang. Allah, berat pertanyaannya. Fa inim tana ahadun min haula'in min fi'liha, fa inim tana ahadun, jika salah seorang kamu imtana'a menolak, imtana'a membangkang, anaknya kah, istrinya kah, atau pembantunya kah membangkang ya, min haula'i min fi'liha, membangkang untuk tidak mengerjakan sholat, fa'alaika biwa'zihi, maka mesti untuk kamu menasehatinya. Nah sembahyang nak sholat mesti itu. Fa'alaika itu bermakna wajib, fa'alaika ay fa'alaika biwajibikum biwa'zibihim, mesti mewajibkan bagi kamu untuk menasehatinya. Wa takhfifihi, dan mengancam atau menakut-nakutinya. Orang tidak sembahyang itu nanti Allah marah, orang tidak sembahyang itu rezekinya sulit, orang tidak sembahyang itu kawannya tidak banyak. Nah, itu namanya takhwif ya, takhwif ya. Ya untuk sebagai satu tarbiyah bagus itu takhwif itu ya. Nah, ini mesti ya, jika salah seorang dari mereka menolak untuk mengerjakan salat, maka mesti kita menasihatinya. Fa in tamarrada aw asarra, jika ia membangkang, tamarrad ya, ta'arud, bertolak belakang, aw asarra, atau ia masih terus menerus ala tarki, meninggalkan sembahyang, fa alaika bidarbih, maka mesti kamu memukulnya. Ini dalilnya nih Pak ya, ini dalil boleh memukul ya. Wa ta'nifih, dan bersikap keras kepadanya. Jadi kalau sudah kita nyuruh anak sembahyang, istri jangan melawan kan, ada apa-apa lah Pak, masih kecil Pak, jangan. Kadang-kadang kita nyuruh sembahyang, kata ibunya, ay masih kecil lagi, ada apa-apa, nah ini yang tidak bagus ya. Jadi kalau dia membangkang sama sekali, pukul itu, fadribu. Nah, kata Nabi, fadribu. Kalau anak sudah berumur 10 tahun, pukullah dia. Tapi sekali lagi, tidak pernah disebutkan mukul pakai apa-apa, itu tidak ada ya. Saya kira bagus pukul dengan kata-kata lah. Orang yang sembahyang tuh dek rezekinya murah, orang sembahyang tuh dek disayang Allah. Nah, saya kira bagus itu. Jangan mukul pakai kayu Pak, tangkap polisi gitu. Sekarang lain. Dulu orang masuk pondok pesantren, saya ingat dulu kita masuk pondok pesantren, ayah emaknya ngantar, guru ini anak saya serahkan bulat-bulat dengan guru. Nah, begitu dulu ya, minta tolong doakan guru, ini anak saya kami serahkan kepada guru. Karena ayah dalam Islam itu 3. Pertama yang melahirkan kita, yang kedua mertua kita, yang ketiga yang membimbing rohani kita, itu ayah itu. Maka kalau anak kita sudah masuk pondok pesantren, jangan lagi ikut campur ya. Mau diapakan guru kah, mau diapakan pengasuh kah, nah, itu kita harus manut itu ya. Dulu lah makanya anak-anak dulu masuk pondok pesantren jadi yang jelas jadi orang ya kan. Diserahkan bulat-bulat nih Pak Yai, tolong anak kami ikhlas anak kami mondok di sini ya, tolong bimbing dia, kalau ada kesalahan dia nasihati. Dulu begitu kan, gitu kan.
Jadi kalau dihukum umpamanya tidak meninggalkan sembahyang, ada hukum membersihkan WC umpamanya, biasa itu. Ya. Di pondok pesantren sendal hilang itu biasalah. Ya. Odol gigi hilang itu biasa lah di pondok pesantren, itu tidak apa-apa itu ya. Cuman kadang-kadang dia expose ya. Nah, ini yang tidak bisa kita, Pak. Berarti kita belum ikhlas lagi menyerahkan anak ke pondok pesantren itu. Ada pula ibunya ngikut pula sana tuh. Ya, anaknya tidur di pondok, ngikut pula tidur di pondok. Anaknya 2 bulan di pondok, ikut pula tidur pondok 2 bulan pula. Lakinya dewean di rumah. Ya. Makanya saya lihat sekarang ini pendidikan yang bagus di pondok pesantren tuh lah, Pak. Lepas kita tauhid lepas, fikih lepas, akhlak lepas. Ya. Kewajiban kita cuma memberikan nafkah, selesai. Ini di pondok pesantren semuanya diajarkan, akhlak pun diajarkan. Ya. Fa inim tana'a, namun jika ia menolak, nih, ya, dia membangkang, kita pukul, bersikap keras. Fa inim tana'a, jika dia menolak, walam yanzir anitarki, dan ia tidak takut untuk meninggalkan salat, fa'alaika bimuqata'atihi, maka mesti bagimu untuk memutuskan hubungan dengannya. Aduh. Wa mudabaratihi, dan bermusuhan dengannya, karena itu mendatangkan bala. Kemarin pernah saya sampaikan, apabila ada satu rumah yang tidak sembahyang, ada satu rumah satu saja tidak sholat, itu mendatangkan bala itu. Ya. Kalau lihat percakapan beliau ini, ya, ditinggalkan, ya, diputuskan, ya, tapi tidak sampai ke sana lah ya. Kalau istri tidak taat dengan suami, ya, diputuskan, selesai. Suruh sembahyang tidak, suruh ngaji tidak taat dengan suami, nah, diputuskan. Orang-orang dulu tuh begitu dia, Pak. Ya. Tapi kita ini dah lah, ya dah. Ya. Nah, kalau nengok pelajaran kita hari ini, ya. Tapi memang zaman beda ya, zaman beda. Zaman dulu, zaman sekarang ini beda. Ya. Tidak sampai memutuskan lah ya dah, apalagi memusuhi ya dah lah. Ya. Cuman barangkali sampai menasehati bela. Yang kedua, doakan. Yang kita kan tidak tahu doa mana yang makbul kan. Ya. Makanya dulu nenek kami itu Hajah Rugayah itu ya. Jadi ayah kami punya mama namanya Hajah Rugayah, ya, dari Syekh Abdul Wahab. Ya. Dia orang Johor, Malaysia. Ya, Batu Pahat, Johor. Dia kalau manggil kami ini cucung-cucung ini sayang-sayang tuh lah. Sini sayang, sini sayang. Padahal cucung ini suka ngambil duit nenek itu. Nah, kan? Tetap dipanggil sayang, subhanallah. Kalau gitu udah tahan lagi dah. Hebatnya orang dulu ya dah. Fa in tarika sholati syaitan ba'idun an rahmatillah. Aduh mah. Karena orang yang meninggalkan sembahyang itu, ini payah jawabnya nih Pak. Nak nyebutnya be payah. Tapi kalau kita nengok dalam ajaran agama memang iya. Fa in tarika sholata syaitan, orang yang meninggalkan sembahyang itu syaitan itu ba'idun an rahmatillah, ya, lagi jauh dari rahmat Allah. Makanya sering saya ulang nih, mohon maaf, kita boleh miskin, kita boleh susah, tapi jangan tinggalkan sembahyang. Kita
Kita bolehlah miskin, ditakdirkan Allah miskin. Ya, susah kita, hidup susah, miskin. Tapi jangan tinggalkan sembahyang. Ya. Kalau nengok pelajaran kita hari ini, ya, orang yang meninggalkan sembahyang itu syaitan. Ya, ba'idun an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Maka kita bersyukur. Bersyukur kita kepada Allah diarahkan untuk sholat. Muta'aridun li ghadabihi, lagi sebagai orang yang menyongsong dapat murkanya Allah. Wa la'natihi, dan dapat laknatnya Allah. Kalau Allah sudah murka, Allah sudah laknat, na'udzubillah. Dimanapun kita tinggal tidak akan berkah. Ya. Hatta kita di Mekah pun tinggal tidak akan berkah. Gara-gara apa? Meninggalkan sembahyang. Allah sudah murka, Allah sudah melaknat. Tahrumu muwalatahu, lagi terhalang mendapatkan pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengen dah Allah nolong kita? Pengen dah Allah bantu kita? Pengen dah Allah sayang kita? Pengen dah Allah kasih sayang dengan kita? Pengen dah Allah kasih hidayah dengan kita? Satu kuncinya, sembah Allah. Nah, jadi kalau kita pengen Allah sayang dengan kita, Allah bantu kita, Allah tolong kita, kuncinya satu, sembah Allah. Jangan sekutukan Allah. Sebenarnya mudah sajalah kita nih Pak. Tidak ada susah-susah Allah minta kita. Sembah Allah adalah ya, sholat, itu aja Allah. Tidak ada banyak-banyak Allah minta apa. Padahal oksigen dikasih, jantung dikasih, liver dikasih, otak besar dikasih, otak kecil dikasih, syaraf yang luar biasa. Saya tadi malam lihat jamaah saya, Pak, aduh, di otaknya ini ada pendarahan. Ya, di otaknya ada pendarahan. Kemudian sebelah kaki stroke. Pada orangnya taat, Pak. Orangnya taat. 5 waktu ke masjid terus. Itu cobaan ya, cobaan, tidak bisa kita. Tapi dia sabar, saya lihat, saya tinggal sabar dia. Ya. Alhamdulillah bisa bergerak tadi malam. Krek, katanya. 3 hari tidak bisa bergerak. Anak-anak istrinya nangis. Malam saya jenguk, bisa bergerak. Refleksnya itu ada. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur nih Pak, Bu, sehat ya. Syukur kita nih Pak, sehat. Syukur kita sehat. Makanya kesehatan kita ini digunakan untuk ibadah. Tanda terima kasih kita kepada Allah. Tidak ada banyak-banyak Allah minta, sembah saya sajalah. Ya. Ya, kalau sudah itu sulit kita Pak. Allah aja lagi Pak. Sabar, ikhlas, sabar, ikhlas. Itu aja lagi. Ikhtiar sudah. Ya, kuncinya sabar, ikhlas. Yang sakitnya sabar, yang menjaganya sabar, surga lah nanti itu. Ya. Muta'aridun li ghadabihi wa la'natihi tahrumu wa la tahu. Ya. Sebagai orang yang mendapat murka Allah, laknat Allah, lagi terhalang mendapat pertolongan Allah. Wa tajibu mu'adatuhu ala kulli muslim, dan wajib memusuhi orang tersebut. Aduh. Tapi musuh secara fisik tidak lah ya, jangan dimusuhi pula. Orang tidak sembahyang jangan dimusuhi langsung lah, artinya diingatkan aja ya, diingat. Ini ya, watajibu mu'adatuhu ala kulli muslim, dan wajib memusuhi orang tersebut bagi setiap orang muslim. Saya kira tidak memusuhi secara zahir tidaklah, cuma tidak suka saja. Tidak suka karena dia tidak salat, itu aja. Ya, bukan tidak suka dengan manusia, tidak suka kita,
Tapi karena dia fi'ilnya meninggalkan sembahyang, tidak suka karena dia meninggalkan sembahyang, itu aja. Maka tidak suka dengan orangnya, bahaya nanti. Karena makhluk apapun yang Allah ciptakan itulah makhluk Allah. Tidak boleh kita ya. Benar tidak saya cerita Abu Yazid Al-Bustami itu sedang berjalan ke masjid. Dia pakai baju kebesaran, jubah ya. Jadi waktu mau ke masjid ketemu dengan seekor anjing ya, supaya karena anjing dari sini dia dari sini, khawatir tersentuh, dia angkat jubahnya tadi, diangkat jubahnya tinggi-tinggi supaya tidak tersentuh anjing tadi. Anjing kan najis mughalladzah ya kan. Tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah anjing ini bisa bicara. Apa kata anjing? Hai Tuan, ya khawatirkah Tuan tersentuh tubuh Tuan dengan tubuh saya? Kata anjing tadi, kalau Tuan bersentuh dengan tubuh saya, itu bisa dihilangkan ya, 7 kali, salah satu dengan tanah. Tapi apa yang bisa menghilangkan ketika Tuan mengangkat kain Tuan? Merasa tinggi dari saya, merasa mulia dari saya, padahal kita sama-sama makhluk Allah. Demam Abu Yazid Al-Bustami. Jadi merasa tinggi dari saya itu aib itu ya, merasa tinggi dari saya itu ya, merasa lebih dari saya, kata anjing. Apa yang bisa membersihkan itu dalam hatimu? Menjak itu Abu Yazid istighfar, minta ampun kepada Allah, sembahyang taubat. Maka kalau bapak-bapak ketemu dengan anjing, hati-hati. Tapi jangan pula anjing gigit lah saya, gigit ya. Ini ngaji hakikat ya, ngaji hakikat. Dua-dua bagus, syariat bagus, okay. Ngangkat kain itu bagus, tapi jangan ada rasa lebih itu, ya kan? Apalah anjing, kan begitu, ada rasa. Nah rasa itu yang tidak boleh. Tapi kalau menghindarkan diri syariatnya daripada anjing itu tidak apa-apa. Ya. Wa kaifa la wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad asyraka. Bagaimana tidak, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah. Tali perjanjian antara kita dan orang-orang yang salat, kita dan mereka adalah orang-orang yang salat. Jadi tali perjanjian antara kita, kata Nabi, dan orang-orang itu adalah salat. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan sembahyang, itu damir kembali kepada salat, faqad asyraka, sungguh orang itu musyrik. Kalau musyrik gimana? Tobat tak? Tobat kan? Tobat. Syirik kan? Harus tobat ya. Tobatnya harus taubatan nasuha. Jadi kalau nengok hadis ini, ya sebenarnya banyak yang musyrik nih Pak. Makanya sembahyang taubat itu mesti kita nih Pak. Ya. Kalau nengok hadis ini, musyrik itu. Musyrik itu dosa besar. Dosa besar kan? Ya. Walaupun ada yang mengatakan syirik asghar, syirik akbar. Tapi meninggalkan sembahyang ini syirik akbar itu. Ya, dosa besar itu. Harus taubat ya. Taubatnya taubatan nasuha. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bersabda Nabi, la dina liman la salata. Saya ulangi, la dina liman la salata. Tidaklah dianggap orang itu beragama bagi orang yang tidak salat. La tu la nafil jinsi itu majinahu, la dina. Dina itu isimnya la. Ya, liman jumlah jar majrur itu khabarnya la.
Karena la itu amalnya amal isim, menasabkan isim, merafakkan khabar. Makanya dibaca ladina, tidak mau dibaca ladina. Ladina liman la sholatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak melakukan sholat. Bahasa kita tidak beragama, Pak. Ya. Wa innama masalu tarki sholati minad din, dan sungguh perumpamaan orang yang meninggalkan sholat dalam agama itu kamasli ra'si minal jasad, seperti melepaskan kepala dari tubuh. Kepalanya di mana, tubuhnya di mana. Ya. Ya tidak berfungsi lah. Badan ada, kepala ada, apa namanya? Apa namanya? Badan ada, kepala ada. Apa namanya? Kalau pocong ada, kepala ada. Ini badan ada, kepala ada. Kalau kepala ada, badan ada, apa namanya? Pak Ustadz, apa namanya? Tidak tahu ya. Ya. Kan kasihan kan, badan ada, kepala ada, gara-gara tidak sembah. Ya. Kalau dalam bahasa itu la faidatalah, tidak ada faidahnya. Ya. Hartanya banyak, Pak, melimpah dia, tapi tidak sembahyang. Samalah punya badan tapi tidak punya kepala, sia-sia, tidak sia-sia kan. Inilah bagus juga kitab kita ini yang ingatkan ya, ingatkan. Jangan tinggalkan pakai SMS, anak sembahyang nak sembahyang nak sembahyang nak. Nantilah dulu nak jadi alim pondok pesantren. Mohon maaf, pondok pesantren itu bukannya akan jadi alim, enggak, Pak. Bukan harus mesti jadi kiai, bukan harus jadi syekh, bukan jadi murabbi, bukan mesti harus jadi tuan guru. Yang jelas orang masuk pondok pesantren untuk mendapatkan ilmu kebaikan dunia akhirat, itu aja. Dengan ada niat saya masuk ke pondok pesantren bisa jadi kiai besar, gantikan saya, belum tentu. Ya, niat kita masukkan pondok pesantren, pertama kewajiban, yang kedua mendapatkan ilmu agama itu penting. Nak takdirnya jadi kiai tidak jadi kiai itu lain persoalan, itu kehendak Allah, tidak bisa kita nak merancang anak saya nanti harus jadi kiai, hafal Quran, hafal hadis, tidak bisa. Itu pemberian Allah. Wa alaika bitafarruqi yaumal jum'ah min jami'il ahwal. Wa alaika mesti bagimu hai orang-orang yang menjalani akhirat bitafarruqi yaumal jum'ah, untuk meluangkan waktu pada hari Jumat, min jami'i isghali dunia, dari semua kesibukan dunia. Ini mulailah bebenah nih, Pak. Ya, jadi kalau masuk hari Jumat, mulai kita kurangi kesibukan dunia. Makanya dulu saya ingat masih kecil-kecil tuh hari Jumat tuh libur tuh. Sekolah libur, komo libur. Ingat apa masih kecil tuh, ayah tuh tidak ada lagi komo, ngajari dah, istirahat. Ya, beramal dulu tuh. Ya, tidak ada lagi kesibukan dunia tuh. Kesibukan dunia tuh tidak ada kalau hari Jumat tuh. Ini dia, Pak. Wa ja'ala hadzal yaum asy-syarif khalisan li akhatika, dan jadikan hari Jumat, wa ja'ala hadza, dan jadikan hadza al-yaum, hari Jumat ini, asy-syarif, yang mulia, ya, untuk apa? Khalisan, untuk digunakan, li akhiratika, untuk urusan akhiratmu. Nah, bisa ada hari Jumat kita khususkan untuk akhirat? Moratnya, morat. Kebetulan proyek itu hari Jumat. Nah, ini payah. Ya. Setiap Jumat ada proyek. Nah, ini payah. Tidak diambil. Payah, diambil. Tinggal Jumat.
Berat ya, berat. Berat cobaan kita nih di akhir zaman nih. Ini dia Pak. Ya. Fala tastaghil fi, jangan kamu sibukkan di hari Jumat itu illa bimahdil khair, kecuali untuk melakukan kebaikan, nolong orang boleh, nyantuni anak fakir miskin boleh, ya, atau sowan dengan orang-orang alim boleh, apalagi ngaji, ya, baca ratiban bagus, ya. Ini dia illa bimahdil khair, kecuali untuk melakukan kebaikan. Wa mujarratil iqbali 'ala Allah, dan semata-mata menghadapkan diri beribadah kepada Allah. Karena hari Jumat itu luar biasa Pak ibadah kita nih Pak. Ini mohon maaf Pak. Kahfi, Yasin, Tabarak, Waqiah, Sajadah, Dukhan, Surah Al-Fat, yaitu 7 surah. Ar-Rahman 8 surah. Kalau kita baca pagi habis duha, taruh duha 8 rakaat. Baca tadi bisa sampai jam 11 itu. Yang jelas kahfi lah dulu. Kahfi itu lama itu. Yasin, kahfi, sajadah, waqiah, tabarak, dukhan, al-fat, rahman. Nah, 8 surah. Hari Jumat. Gitu kan hari Jumat Yasin weh. Nah itu sudahlah, Yasin itu setiap malam, bukan setiap malam Jumat. Yasin itu setiap malam. Yang malam Jumat itu kahfi, atau hari Jumat itu kahfi. Kemudian Ad-Dukhan, surah Ad-Dukhan. Jangan malam Jumat baca Yasin. Nah, itu belum lagi salawatnya. Minimal 1000 salawatnya itu. Belum lagi dalailnya, aduh, belum lagi wudhu latifnya, tak tegawi yang lain itu. Belum lagi khatam Qurannya. Jadi kalau hari Jumat tuh tidak ada yang tagih 3 tuh, ini mohon ampun lah saya. Kalau tidak ada yang saya sebutkan tadi, sia-sialah hari Jumat tuh. Disebutkanlah Sayyidul Ayyam, Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam, hari Jumat itu hari yang mulia. Tapi tidak ada kita isi dengan yang mulia. Berlalulah hari Jumat. Sia-sia dah kita. Sia-sia dah. Sia-sia. Rupanya guru baca Yasin segala macam, selawat be. Tidak sempat lagi selawat, sudahlah lagi. Berlalulah hari Jumat itu, hilanglah Jumat, nunggu pula Jumat depan kalau pula ketemu, ya kan? Ya mudah-mudahan lah Pak ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan. Tidak ada apa-apa ini Pak ya, supaya kita bagus ya. Wa ahsinil muraqabah, dikit lagi, wa ahsinil muraqabah, dan baguskan pengawasan li sa'atil ijabah, terhadap waktu dikabulkan doa. Ini yang lah. Karena hari Jumat itu ada satu saat yang doa kita dijabah Tuhan. Wahiyya sa'atun takuni fi yaumil Jum'ah, yaitu satu waktu yang berada di hari Jumat. Ini yang sering saya sebutkan. Ada yang menyebutkan kita khatib di atas mimbar, itu doa mustajab. Ada yang menyebutkan sebelum datang maghrib hari Jumat, jadi ba'da asyara. Ada yang menyebutkan pagi Jumat, ada yang menyebutkan malam Jumat. Wallahu a'lam. Maka kalau sore Kamis kita sudah bersiap-siap, malamnya terus kita isi. Satu saat kita ketemu saat-saat yang doa kita diijabah Allah, dan itu kabul itu. Ya. Sebagian ulama itu tadi ketika khatib di atas mimbar. Khatib di atas mimbar, awak tidur cuma benar kabul. Sesudah sembahyang asar ngeraton macam benar kabul gitu dia. Ini Pak dia, wa asin muraqabah, ini dia, wa asin muraqabah li sa'atil ijabah, dan baguskan pengawasan terhadap waktu dikabulkan doa, yaitu satu waktu yang berada di hari Jumat. La yuwafiquha muslimun
Tidaklah seorang muslim bertepatan dengan waktu, ya, yas'alullah khairan, yang ia berdoa memohon kepada Allah satu kebaikan, wa yasta'izu min syarrin, dan dia mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan, illa stajaba lahu, melainkan Allah kabulkan. Di saat itu dia minta pertolongan Allah, dijauhkan bala, Allah kabulkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ارحم الراحمين ونسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بدر وجهك الذي من عشق أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم استودعك ما قرأنا وما علمتنا فرد لحاجتنا إليه ولا تنسنا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.